Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, hari ini kita mau coba bedah nih tumpukan materi yang Anda kirim soal tantangan klasik. Gimana sih caranya biar tetap konsisten, terutama pas semangat lagi turun? Sering banget kan ngalamin ini. Awalnya semangat 45, di tengah jalan kok berat banget ya buat lanjut. Nah, misi kita hari ini, kita mau saring nih intipati dari sumber-sumber ini. Kita cari strategi jitu supaya Anda bisa ya terus maju lah meskipun rasanya lagi pengen berhenti aja gitu. Kunci sukses jangka panjang itu ternyata bukan cuma soal motivasi awal yang meledak-ledak gitu. Justru sumber-sumber Anda ini bolak-balik nekenin pentingnya bangun kebiasaan sama sistem yang kuat. Nah, pemicu semangat turun yang sering disebut di materi ini macam-macam sih. Ada capek fisik, capek mental juga bisa. Terus hasil yang ditunggu nggak muncul-muncul. Atau ya kebanyakan gangguan. Bisa juga tujuan awalnya emang kurang nancep gitu. Jadi ini bukan sekedar males, tapi ada dinamikanya sendiri. Oke, oke. Mari kita bedah strateginya deh. Mulai dari yang paling dasar mungkin ya. Beberapa sumber Anda itu nyaranin geser fokus. Jadi nggak cuma ngejar target akhirnya aja, tapi lebih ke bangun sistem yang dukung ke sana. Ada contoh bagus di salah satu artikel, menarik sih. Daripada stres mikirin harus upload satu video sempurna tiap minggu gitu kan berat ya. Mending bangun sistem misalnya rekam materi 10 menit tiap hari. Nah, itu kedengaran lebih ringan ya, dan bikin kita tetap gerak walau lagi nggak mood banget, fokus ke prosesnya gitu. Tepat sekali, betul. Dan gagasan soal sistem ini nyambung banget sama prinsip Kaizen. Itu loh, perbaikan kecil tapi terus-menerus. Di beberapa materi Anda juga disinggung itu. Fokusnya di kemajuan kecil aja, mungkin cuma 1% tiap hari. Sumber-sumber ini nekenin kalau dampak gabungan dari langkah kecil yang konsisten ini sering banget diremehin, padahal besar. Terus, di saat yang sama, materi Anda juga ngingetin pentingnya kita nyambung lagi sama why. Alasan kita mulai itu apa sih? Iya, iya. Pengingat ya. Betul. Bahkan ada saran praktisnya. Tulis aja alasannya, taruh di tempat kelihatan. Pas lagi malas, baca lagi itu. Bisa jadi booster. Oke, nah terus gimana kalau tugasnya itu rasanya gede banget gitu, sampai mau mulainya aja udah malas duluan? Ada nih salah satu sumber Anda nawarin trik psikologis, namanya aturan 2 menit. Oh, yang itu ya? Iya, intinya paksa diri aja buat mulai tugas itu cukup 2 menit aja. Seringkali kan yang paling berat itu ya mulainya itu, kalau udah lewat 2 menit pertama biasanya ada momentum gitu, jadi pengen lanjut. Masuk akal sih. Ngilangin hambatan pertamanya ya. Betul. Terus sumber lain juga nyorot soal lingkungan. Ini penting juga nih. Gimana kita nata ruang kerja atau bahkan milih teman gaul itu bisa ngaruh banget ke konsistensi. Jauhin distraksi gitu katanya. Sebisa mungkin. Nah, itu dia. Lingkungan emang nggak sepenuhnya bisa kita kontrol ya. Tapi ya kita bisa usahakan lah merekayasa sedikit. Biar lebih gampang gitu melakukan hal yang kita mau. Tapi ada lagi yang nggak kalah penting, dan ini diulang-ulang terus di materi Anda. Yaitu soal berdamai sama diri sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, nerima aja. Kalau kita nggak setiap hari bisa 100%. Itu penting banget. Nggak apa-apa kok istirahat sebentar. Asal jangan berhenti total. Fokusnya disaranin ke evaluasi. Yang konstruktif ya. Misalnya, oke, minggu ini apa nih yang bisa diperbaiki? Gitu, bukan malah nyalahin diri. Ingat aja pesan intinya. Kemajuan, sekecil apapun itu, lebih penting dari ngejar sempurna yang kadang nggak realistis. Penerimaan ini justru jadi kunci buat bisa jalan terus. Jadi kalau kita simpulkan dari semua materi ini ya, konsistensi itu intinya bukan soal jadi sempurna tiap hari. Tapi lebih ke komitmen buat ya itu tadi, terus berjalan, bahkan waktu langkahnya terasa kecil banget. Ada ungkapan gitu di salah satu sumber? Iya, betul. Ada kutipan bagus juga di sana. Motivasi itu mungkin bawa Anda ke garis start, tapi konsistensi yang nganterin Anda ke garis finish. Wah ini kayaknya ngena banget ya, merangkum semuanya. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi buat Anda di rumah, berdasarkan semua insight dari sumber-sumber tadi. Coba pikirkan, di area mana nih dalam hidup Anda sekarang, Anda bisa mulai ganti nungguin semangat gede datang, dengan mulai aja terapin langkah kecil yang konsisten. Apa satu tindakan spesifik, yang durasinya cuma 2 menit aja deh, yang bisa Anda lakuin hari ini, buat mastiin Anda tetap bergerak maju ke arah tujuan Anda. Sekecil apapun itu.